Pengangkang kayak nungging kayak apa, tapi jangan kasih toksik ke anak-anak itu. Ya benar. Kalau ada orang-orang toksik di sekitar-sekitar si Saweran, mantan bininya, dengan orang-orang aji mumpung berak. Polemik kepemilikan aset rumah di Cilandak antara Ruben Onsu dan Sarwendah kembali memicu perdebatan sengit. Pengakuan Sarwendah yang mengklaim tidak tahu menahu mengenai persoalan kredit rumah tersebut langsung dibantah keras oleh pihak Ruben. Kuasa hukum Ruben, Minola Sebayang, menegaskan bahwa pengakuan tersebut sangat tidak masuk akal secara hukum. Mekanisme pengajuan kredit saat masih terikat pernikahan wajib hukumnya disetujui serta ditandatangani oleh kedua pihak. Minola juga membantah tuduhan adanya debt collector yang menyatroni rumah tersebut berdasarkan konfirmasi resmi dari bank. Pihaknya menegaskan bahwa pembagian harta Gonogini sebenarnya murni merupakan skema pilihan Sarwendah sendiri. Konflik ini kian mempengaruhi gugatan hak asuh anak, sebab Ruben merasa khawatir akan perkembangan buah hatinya. Ruben cemas jika anak-anaknya berada dalam pengasuhan sosok yang dinilai kerap memutarbalikan fakta di hadapan publik. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Dia tuh bingung ya, orang yang berseteru sama orang, ya, dia yang blunder sendiri, kok kenapa dia layaknya jadi korban, orang yang tersakiti, padahal ya, dia yang blunder sama statementnya sendiri, sama perkataannya sendiri, sama klarifikasinya sendiri, gitu loh. Tapi ketika lawannya ngasih bukti nyata, dia blunder sendiri, kayak malah, dia sok-sokan nangis lah, sok-sokan playing victim lah, yang katanya inilah, aduh gimana sih, gak gitu ya, pendukung-pendukungnya juga sama ya, kebanyakan lanjut usia, jadi gak tahu awal masalahnya kayak apa. Udah deh ya, udah deh, please minimal sadar diri dulu deh. Oh iya ya, gue pernah bilang gini, oh iya ya, gue dulu klarifikasi begini. Udah minimal sadar diri dulu, baru berstatement, ya. Nanti kalau jika dibalas sama lawannya, ya, jadi nggak malu, gitu loh. Menurut aku ya, sebaiknya sih ya diaudit aja deh ya. Uang-uang apa aja yang sudah ditransfer KOR melalui pertama rekening ayahnya Cici SW selama pembangunan rumah itu ya. Jadi kan supaya jelas tuh ya kan, supaya jangan selalu KOR yang disudutkan tidak ada andil di pembangunan rumah yang di Cilandak tersebut ya. Karena kan awalnya dibilang rumah itu digadaikan untuk perusahaannya KOR ya kan. Nah, sementara sudah ada tuh jelas tuh bukti-bukti dari pentransferan ya kan. Nah, sebaiknya menurut saya audit aja tuh ya, supaya jelas tuh kemana uangnya ya kan, dipakai bener-bener untuk pembangunan rumah itu atau enggak ya. Walaupun memang sudah kita lihat ya, berdiri tuh pembangunan rumahnya ya kan. Nah, sesudah itu juga ya, diaudit juga tuh kartu kredit yang ada di tangan Cici SW. Jadi lebih jelas ya kan. Kan KOR kan menyerahkan kartu kredit ke tangan Cici SW untuk keperluan anak-anak ya kan. Nah, jadi sebaiknya diaudit tuh ya kan. Mungkin aja kan Cici SW itu kartu tambahan ya. Nah, kan KOR bisa cek tuh, audit uangnya itu benar-benar untuk keperluan anaknya atau enggak ya. Begitupun ya, setiap nanti KOR kasih uang sebelum keputusan final nih, dari sidang yang sekarang ini, kalau KOR masih mau membantu pengiriman uang ya, ingat-ingat harus diperjelas ya, supaya jangan KOR lagi terus-terusan yang disudutin. Saya lama-lama juga kasihan banget ngeliat KOR gitu ya, yang tadinya saya mau bersikap netral gitu ya. Saya selalu mengingatkan kepada Cici SW, tapi namanya saya juga manusia biasa ya, yang mempunyai perasaan, rasa kasih ya terhadap KOR, kasihan banget gitu loh ya. Terlalu banyak disudutin terus ya, terutama oleh fans-fansnya Cici SW ya. Jadi menurut saya seperti itu Bang Minola ya, supaya KOR ini janganlah terlalu
tersakiti terus ya, dibikin oleh dari pihak Cici SW dan yang lain-lainnya ya. Oke Bang Linola, bye-bye. Loh, siapa yang numpang? Onsen nggak pernah mengatakan bahwa mantan bininya sama anak-anaknya itu numpang di rumah dia, yang awalnya diperuntukkan untuk mereka juga itu kan, supaya mereka bahagia di situ. Tapi yang numpang itu kan rombongan sirkus itu, rombongan Mangga 2 itu loh, yang jingkrang-jingkrang di situ nebeng live. Jadi kok ini pengecerangnya siapa? Membela CEO, si Koko Mangga 2 atau Saweran, gimana sih? Kalau ngomongnya ngelantur ya, harus fokus-fokus. Kalau pengacara harus tuh ngomong tuh detail-detail, nggak kesana kemari. Ini siapa yang numpang? Onsen nggak pernah bilang tuh siapa yang numpang. Ya ini terpaksa dikeluarkan supaya bubar itu rombongan sirkus itu, nebeng-nebeng itu loh. Yang rombongan Mangga 2 itu loh, jingkrak-jingkrak. Yang cari duit kan, nebeng cari duit kan. Terus sekarang ya cari rumah lah keluar. Katanya kaya, katanya rugi 20 miliar dari nggak bisa live lagi. Artinya kan sebelumnya punya 200 miliar, Bang. Terus kalau mau CEO itu kaya, kasihlah satu rumah ke kau. Di mana ke townhouse, di mana kayak nggak punya rumah. Malah ngibrit sekarang. Kalau memang dia laki-laki sejati, dia harusnya mendampingi kita di sini juga. Di pengadilan sama pengecerong. Nggak ngibrit ke sana bikin film aja diturunin posternya. Aneh kali ya. Ya terpaksa lah Onsen ini harus gretak karena dia sedang melindungi anak-anaknya. Dia nggak peduli juga dengan mantan bininya, mau ngangkang kayak nungging kayak apa, tapi jangan kasih toksik ke anak-anak itu. Ya benar, kalau ada orang-orang toksik di sekitar-sekitar si Saweran, mantan bininya, dengan orang-orang aji mumpung berak di rumahnya itu, di mana ada anak-anaknya, nebeng wifi, tethering lah, apalah, pasti makan juga di situ dan BBS bobo siang. Ya pastilah siapa yang gondok. Kalau si Saweran itu mau nunggi, mau ngangkang, mau siapa di rumah sendiri sama siapa, nggak peduli. Tapi jangan bawa anak-anak. Intinya kan situ, muter merasa benar. Tapi kan malu kan, sekarang mau nggak mau kita nyerah kan malu. Makanya malu banget loh. Seolah-olah aku diusir, dia nggak ngusir siapa-siapa. Ini terpaksa karena harus melindungi anak-anaknya itu. Nggak ngerti? Ya ile. Kita membahas tentang keblunderan pengacaranya Sarwenda yang dimana menceritakan bahwa ketika ibunya ini terus-terusan menangis dan dibuat menangis, nanti jika anak-anak ini merasa sakit hati, terus kemudian tidak menyayangi lagi pada orang yang tidak disebutkan namanya, ini saya kira keblunderan fatal yang berikutnya yang dilakukan oleh pengacaranya SW. Karena di sini si SW ini menangis bukan karena Ruben Onsu, tetapi karena netizen melihat mulut SW mengatakan jing dan cong. Terus viral lagi urusan 200 jetong. Dan banyak 200 jetong itu untuk apa? Bahkan kita ketahui plastik sampah aja sekian juta begitu kan. Bahasa-bahasa penghinaan kepada bapak anaknya ini itu yang membuat kegaduhan netizen. Jadi yang membuat nangis si SW ini adalah dirinya sendiri. Akhirnya terblow up video-video dimana ketika dia jualan itu agak kayak orang yang lagi kalau kucing itu lagi birahi gitu loh. Dan itu yang dijadikan masalah. Kalau netizen menghujat, yaitu bukan perkara permasalahan kesalahannya si Ruben loh, itu karena si SW sendiri mempertontonkan sesuatu yang menghasilkan pro dan kontra netizen. Jika hujatan-hujatan itu datang, ya kamu harus siap mentalnya. Tapi ucapan pengacara SW ini seolah-olah pengancaman loh, itu namanya pengancaman ya. Awas wengko, wah anakmu iso gedeng karo awakmu lho lah, seperti itu.
iya toh, Bapak pengacara itu harusnya lebih ini ya, lebih berhati-hati ketika berbicara. Takutnya ini malah merugikan SW. Walaupun nanti anaknya ini katakanlah membenci bapaknya, tapi kalau pengadilan memenangkan hak asuhnya kepada Ruben Onsu, anak-anak itu akan luluh kok. Anak-anak itu akan ikut bapaknya kok. Karena itu bapaknya, bukan orang lain. Yo wes, ngono tok yo. Gini, ada siu BH kan yang berseliweran di beranda aku. Banyak juga nih ya kan fans aku yang kirim ke DM. Mereka kira itu aku belum lihat ya kan. Jadi mereka suruh aku bahas. Iya, gini, tadi dia kan muncul nih pakai bahasa Indonesia, awalnya dia klarifikasi. Tapi lama-lama keluar bahasa Inggrisnya dia. Terus ya kan, terus si Eda-Eda itu menggoreng lagi. Gini Eda-Eda bilang, Eda-Eda mereka bilang gini, kasihan kubu sana, atau kasihan si tulang lunak, nggak ngerti artinya. Ide, aku lihat wajah Eda-Eda itu, muka-muka kampung kayak nggak pernah bersekolah. Otomatis dia kan nggak paham juga itu artinya. Aku saja yang S1 nggak paham itu. Nggak mau paham. Nggak akan ku mau paham. Eda-Eda menggoreng gitu. Itu karena apa dia klarifikasi? Karena film itu kadang-kadang tidak ada yang nonton, ya kan? Karena pendukungnya mereka itu cuman ribuan. Yang boykot kemarin itu tuh ratusan ribu. Bayangkan, coba kalian bayangkan pakai otak ini. Muncullah dia ke permukaan bumi ini yang tadinya senyap sendu. Ya kan? Muncul dia, ujung-ujungnya dipaksakan muncul. Harus muncul kau, gitu. Berani nggak muncul, nggak ada yang nonton film itu. Tapi salahnya dia, kenapa pakai bahasa Inggris? Kan kata Eda-Eda itu kita itu nggak ngerti. Suruh dia lagi ulang pakai bahasa Indonesia. Ya kan, kalau masalah si Onsu nih ya, kalian bilang kasihan si tulang lunak, nggak ngerti artinya. Gampang, yang penting ada ini, sewa orang. Sini guru bahasa Inggris, dosen bahasa Inggris nih, artikan tuh apa. Yang penting ada uang. Eda bodoh tolol. Yang penting ada uang. Kalau nggak ada uang, aduh, seperti siu BH klarifikasi dipaksakan karena apa? Iya kan? Iya karena film yang mau diperankan nama dia tuh bakal tidak laku. Sebuah film kalau nggak ada yang tonton terus mau jadi apa? Eda please deh. Ya kalian itu kenapa sih bodoh banget dah, please deh. Walaupun muka kalian kampung gitu kan, ya kan, tapi ada lah sedikit tempat kita ambil gitu loh, yaitu diisi otak. Kayak gitu loh dak. Jangan sudah hidup di muka bumi yang indah ini dengan kebodohan yang hakiki, ya kan, terus nggak ada gunanya dengan yang namanya hewan dak. Ya please lah ya. Jangan dibesar-besarkan tak si tulang lunak bisa tahu arti. Gampang, ada uang. Panggil guru bahasa Inggris, dosennya bila perlu. Ya, suruh artikan itu, asal ada uang, bayar serut. Itu dak bodoh.